bisa mengedukasi yang lain, ya, terutama yang belum selingkuh, belum pernah selingkuh, ataupun yang sudah pernah selingkuh, ya. Ketika ada yang punya pengalaman seperti ini, tolong dibagikan ke yang lain, jadikan itu edukasi agar sahabat-sahabat semua tidak mengalami seperti itu, ya. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya. Karena kehidupan rumah tangga ini akan selalu bermunculan di setiap harinya, ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang ingin berpisah dengan suami. Ini cukup mengerikan, ya. Tapi saya yakin, ya, ini adalah di antara sahabat semua, ya. Di sini tentu ada yang pernah mengalami hal-hal seperti ini. Saya yakin ada, ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbarunya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, ya. Nah, kira-kira hal apa saja sih perilaku-perilaku yang akan ditunjukkan kepada Anda ketika seorang istri ini sudah betul-betul ingin berpisah dari kehidupan Anda atau mengakhiri pernikahan, ya, berusaha melajangkan diri demi pria lain ini, ya. Hal yang pertama, biasanya ini ia menggunakan celah-celah kelemahan-kelemahan dari pasangan ketika ia betul-betul merasa sudah tidak suka lagi dengan suami. Nah, si istri ini tentu tahu kelemahan-kelemahan suami. Misalnya ia tahu suami itu tidak mau mendengar masa lalu istri, ya, terutama masa lalu yang berkaitan dengan pria. Nah, akhir-akhir ini ia justru mulai membongkar semua masa lalunya agar didengarkan oleh suami. Otomatis ini akan menciptakan emosi loh. Karena tidak semua suami mau menerima kondisi awal atau masa lalu dari istri ini. Ketika yang mau menerima, ia pun akan menggunakan cara lain, ya, untuk membuat si suami ini tidak suka terhadap istri. Ini hal yang awal ia lakukan, ya. Lalu kemudian yang kedua, membiarkan si suami melihat isi ponsel istri, ya. Ketika ia hanya sekedar selingkuh, biasanya kan dilihat nggak boleh. Ini ia mengizinkan, ya. Jadi ia perlihatkan semua aktivitas bersama selingkuhannya yang bisa diakses di ponsel ini. Mungkin seperti pesan-pesan elektronik yang saling merayu, saling berjanji, saling mencintai. Lah, kemudian foto-foto yang membuat si suami ini menjadi membara, ya. Ini karena ia merasa bahwa ketika dia lepas, ia akan berpegang kepada selingkuhannya. Namun perlu diingat, perselingkuhan ini kan kaitannya dengan pembaharuan cinta, ya. Ketika orang yang baru mengenal seseorang, ini akan menutupi sisi buruk, hanya akan menciptakan kebaikan-kebaikan yang bisa jadi itu hanya kamuflase belaka. Belum tentu orang yang selama ini Anda damba-dambakan mau menerima Anda setelah Anda menjanda. Itu mau menerima Anda betul-betul. Jangan salah, ya. Karena siapa tahu orang yang Anda dekati selama ini, pria yang Anda dekati selama ini, yang Anda sanjung-sanjung, itu hanya memanfaatkan kondisi Anda semata, ya. Ini perlu diingat. Jadi jangan buru-buru ingin berpisah, ya. Lalu hal yang ketiga yang lebih membuat dada ini sesak, ya. Dia itu dengan santainya menerima telepon dari selingkuhannya. Ini saya yakin banyak pengalaman-pengalaman seperti ini, ya, yang bisa juga dialami entah oleh si istri, entah oleh si suami. Adalah, ya, pengalaman-pengalaman seperti itu. Bahkan ia berbicara penuh kemesraan, ya, berbicara tentang bagaimana masa depan. Itu bullshit belaka. Karena belum tentu setelah misalnya si dia berpisah, dia betul-betul mau menerima, ya. Ini yang perlu Anda perhatikan, ya. Ini saya sangat berharap ini bisa mengedukasi yang lain, ya. Terutama yang belum selingkuh, belum pernah selingkuh, ataupun yang sudah pernah selingkuh, ya.
ketika ada yang punya pengalaman seperti ini, tolong dibagikan ke yang lain, jadikan itu edukasi agar sahabat-sahabat semua tidak mengalami seperti itu, ya. Lalu yang keempat, si istri sama sekali tidak ada etikat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Walaupun misalnya contoh, karena saking inginnya rumah tangga ini berbaikan, kembali normal, harmonis, kadang suami rela melakukan apa saja. Karena tentunya dengan pertimbangan anak-anak, orang tua, saudara, ya. Dan juga memang betul-betul ingin ketika si suami punya kesalahan pun ingin berusaha untuk memperbaikinya, ya. Yang penting ketika berubah itu sama-sama berubah. Introspeksi di sini juga penting, ya. Jangan hanya dia nyuruh istri atau suami suruh berubah, tapi dia tidak mau berubah atau seenaknya. Ini tidak akan bisa terjadi perbaikan di sini. Ketika ingin berubah, berubah semuanya, ya. Biasanya perbedaan prinsip, ya, perbedaan pola pikir, inilah yang harus disatukan di saat-saat seperti itu. Ya, saya mau tidak ingin berselingkuh lagi asalkan kamu berubah. Nah, ini ketika bicara berubah, ya sama-sama berubah. Jangan hanya berubah sepihak. Ini tidak akan merubah kehidupan, ya, rumah tangga. Jadi ketika ingin berubah, tentunya kan si suami juga ingin istri seperti ini misalnya. Si istri pun ingin suami seperti ini. Satukan paham secara perlahan, maka keluarga Anda kedepannya akan baik-baik saja, ya. Yang terakhir, biasanya kan suami nanya, kamu tuh sudah ngapain aja sama dia? Nah, ia dengan santainya pun jujur dengan semua hal yang sudah dilakukan dengan pasangan selingkuhnya. Ya, dia jujur mengatakan semuanya. Karena ia tetap di dalam hatinya punya keyakinan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan pernikahannya dengan suami dan ingin menikah dengan selingkuhan. Ingat, tidak semua orang yang menikah dengan selingkuhan itu bahagianya sampai akhir hayat. Walaupun ada, tapi sebagian besar ketika itu istri atau suami dari hasil pasangan selingkuh, ini pertahanannya tidak akan cukup kuat, ya. Ini. Jadi ada juga yang sampai sekarang harmonis, ya, tapi tidak semua. Kebanyakan ia akan berakhir di tengah jalan juga, ya. Karena bisa juga sedikit banyak mungkin ada yang namanya karma, barangkali seperti itu, ya. Ya. Saya nggak tahu karma sekarang kemana, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis, ya. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.